Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faza Fatih Mubina dengan NIM G00240899. Eh, dengan asisten laboratorium Mbak Aida. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi blok 2.3 neuroendokrin. Nah, langsung saja untuk saya izinkan untuk membaca soal terlebih dahulu. Seorang pria berusia 65 tahun bernama TNA dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Hmm, Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hemisfer sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik atau afasia non-fluent, tapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemi parsial pada pons kiri. Jelaskan struktur pembentuk sirkulus Willisi, mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus. Meliputi A. Fungsi utama, B. Titik awal dan akhir, C. Lokasi penyilangan atau dekusatio, D. Letak relatif di medula spinalis. Sebutkan pembagian truncus cerebri atau batang otak dan minimal dua struktur penting dari A. Mesencephalon, B. Pons, C. Medula oblongata. Jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis dan tiga nervus dari cranialis motorik murni. Nervus 3, 4, dan 6. Serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut. Area 4, area 1, 2, 3, area 4, 4, dan 4, 5, dan D area 22. Mengapa oklusi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Willisi yang terlibat. Oke. Langsung saya menjawab yang jelaskan struktur bentuk sirkulus Willisi mulai dari bagian anterior hingga posterior. Dan juga fungsi dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Nih. Nah, jadi ini adalah fungsi A. Jadi adalah struktur dari sirkulum Willisi. Jadi seperti ini. Jadi ada yang uh, dia tuh dapat vaskularisasi dari karotis interna dan vertebra. Jadi si karotis interna dia tuh akan vaskularisasi yang middle cerebral sama anterior cerebral. Sedangkan yang vertebral nanti akan ngasih ke basilar dan basilar ngasih ke posterior cerebral. Nah, antara anterior cerebral yang kanan dan kiri akan dipertemukan oleh communicans anterior. Sedangkan kalau misalnya yang posterior cerebral sama medial cerebral nanti akan dipertemukan oleh communicans posterior gitu. Nah, di sini juga ada yang superior cerebral, ada posterior inferior cerebral sama posterior superior cerebral. Nah, terus apa fungsi dari cerebellum Willisi ini? Jadi itu fungsinya adalah untuk menopang ketika ada salah satu yang ada sumbatan. Jadi kan kalau misalnya terjadi sumbatan akan terjadi iskemi. Nah, salah satu bagiannya nanti akan kayak menopang supaya tidak terjadi iskemi gitu. Misalkan kayak misalnya di kiri ada iskemi, nanti otomatis yang kanan melalui komunikasi ini nanti akan vaskularisasi supaya ya tidak terjadi iskemi yang mengakibatkan stroke gitu. Next, pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan, dan letak relatif di medula spinalis. Pertama itu fungsi utama terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya yang traktus corticospinalis, yang anterior dan lateral, itu fungsinya sama sebagai penggerak otot volunter, cuma letak yang beda aja gitu. Nah terus habis itu untuk yang spinothalamikus yang anterior sama lateral, itu fungsi, kalau misalnya anterior itu fungsinya untuk raba dan uh,
raba dan tekan. Sedangkan kalau misalnya yang spinothalamikus yang lateral itu fungsinya untuk yang suhu dan nyeri gitu. Jadi kayak mirip-mirip tapi ya tetap beda gitu. Nah, terus habis itu ah titik awal dan akhir. Jadi perjalanannya ini antara sama lateral itu beda. Tapi kalau misalnya tempatnya sebenarnya persilangan beda tapi perjalanan tetap sama. Jadi kan dia kan motorik ya. Dari kalau misalnya motorik jadi atas, jadi kayak cortex dulu, cortex cerebri, habis itu ke capsula interna crus posterior, habis itu dia akan ke mesencephalon, habis itu ke pons medulla oblongata, decussatio pyramidalis, cornu anterior, dan habis itu akan vaskularisasi organomotorik, jadi menggerakkan otot-otot yang diinervasi gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya ini yang spinothalamikus, dia itu dari organ sensorik. Organ sensorik itu seperti kulit, bagian-bagian perifer kita itu nanti akan ke radix dorsalis posterior. Nah, terus habis nanti masuk ke cornu posterior yang medulla spinalis. Habis itu ke substantia gelatinosa dan ke nukleus ventral posterolateral yang thalamus. Habis itu masuk ke korteks sensorik gitu. Jadi kayak eh, organ sensorik nanti akan ngirim ke korteks sensorik gitu. Jadi kayak menerima sensor dulu, habis itu menerima habis itu motorik gitu. Nah, habis itu pertanyaan selanjutnya, eh lokasi penyilangan atau dekusatio. Jadi antara yang tractus corticospinalis sama subthalamikus itu sebenarnya agak mirip. Nah, terus yang berbeda itu adalah yang tractus corticospinalis yang lateral. Dia tuh bisa dilihat kalau misalnya di sini. Dia kan di sini. Pertama lurus. Nah, kalau misalnya melatih dekusatio ini, dia kan ke kontralateral. Dia kan ke arah sebaliknya. Dan dia malah vaskularisasi misalnya dari kanan nih. Nah, terus dia nanti akhirnya ke kiri gitu. Dan kalau yang anterior, dia tuh lurus lurus aja sampai ke tempat yang diinervasinya, dia berbelok gitu. Nih, misalnya Kak di bagian ini. Kan lurus terus ya, kan lurus nih. Nah, terus kalau misalnya di sini dia akan belok gitu. Beloknya pas di sininya gitu. Sedangkan kalau misalnya yang Tractus spinothalamikus, dia tuh mirip kayak yang Tractus corticospinalis yang anterior. Dia tuh beloknya tuh pas di inervasinya. Ini, dia kan lurus ya pertamanya. Nah, dia beloknya bukan di decussatio tapi di sini nih, gitu. Gitu. Itu perbedaannya. Nah, terus habis itu untuk letak relatif di medulla spinalis tuh ini kalau misalnya yang spinothalamikus anterior sama lateral itu kiri descendant, sedangkan kalau misalnya yang tractus corticospinalis yang lateral dan anterior itu kanan ascendant, jadi dia naik kalau misalnya turun gitu. Selanjutnya sebutkan pembagian truncus cerebri atau batang otak dan minimal dua struktur penting dari A. Mesencephalon, B. Pons, C. Medulla oblongata. Pertama saya ingin menjelaskan tentang asal-usul terlebih dahulu dari batang otak atau mesencephalon. Jadi batang otak itu berasal dari mesencephalon dan rhombencephalon pada primary brain vesicle. Berarti nanti yang mesencephalon itu tetap jadi mesencephalon, sedangkan yang rhombencephalon akan menjadi metencephalon dan mielencephalon. Nah, si mesencephalon nanti akan menjadi brainstem yang midbrain atau mesencephalon ini. Jadi bagian yang paling atas gitu dari batang otak. Nah, terus yang metencephalon itu dia akan berubah menjadi dua, pons dan cerebellum gitu. Nah, terus habis itu yang melencephalon akan menjadi brainstem yang medulla oblongata gitu. Jadi urutan dari atas ke bawahnya itu midbrain, pons dan medulla oblongata. Tuh. Selanjutnya yang bagian dari mesencephalon. Jadi mesencephalon itu ada dua bagian, yakni yang ventral dan dorsal. Kalau ventral yang ini seperti Mickey Mouse dan dorsal tuh kayak gini. Nah, terus kalau ventral tuh ada bagian-bagian yang penting. Pertama itu di sini ada namanya crus cerebri. Jadi crus cerebri itu nanti ada tiga bagian. Pertama yang seperlima lateral tuh ada fibrae paritopontin, terus habis temporopontin, habis itu ada temporobulbaris yang lateralis, terus habis itu 3/5 medial lateral itu akan ada corticospinalis. Kalau misalnya yang seperlima medial itu ada corticopontin dan corticobulbaris yang medial gitu. Nah, terus sedangkan yang ini namanya ada yang ini namanya substansia nigra. Nah, kenapa substansia nigra? Karena warnanya hitam. Nigra kan hitam ya, niga gitu. Nah, jadi kayak dia tuh berwarna hitam karena dari pengambil namanya tuh dari itu. Nah, terus substansia nigra itu ada dua pars. Pertama yang kompakta dan rectalis. Nah, kompakta itu uh, lebih ke dalam. Terus itu yang hitam ini kompakta dan yang rectalis itu nggak ada warnanya, nggak ada pigmen. Nah, si rectalis itu juga nggak menghasilkan dopamin. Nah, kalau misalnya yang
kompakta. Pars kompakta dia itu akan menghasilkan dopamin. Nah, yang fungsinya adalah untuk gerakan motorik gitu dan lain-lain. Nah, terus di situ ada namanya fossa interpedicularis. Fossa interpedicularis itu uh, di situ nanti akan dilewati oleh arteri 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 centralis posteromedialis gitu. Nah, terus kan ada bintik-bintik itu. Namanya itu adalah substansia perforata posteriora. Nah, nanti akan dilewati oleh nervi kranial yang yang oculomotor nervus sulcus nervi oculomotorik gitu atau nervus 3 tuh. Nah, terus ada namanya tectentum ini, tectentum mesencepali. Ini tuh nanti akan di itu ferumnya tinggi banget di sini. Jadi warnanya atau nukleus rubber, warnanya merah gitu ferumnya. Nah, terus ada namanya aqueductus mesencepali. Dia itu akan menghubungkan antara arter ventricle sama quadratus ventricle. Nah, ini bagian yang posterior itu ada pertama adalah colliculus superior, colliculus inferior, nucleus geniculatum yang medial, nucleus geniculatum yang lateral. Nah, terus ini adalah tempat keluarnya trochlearis atau empat. Nih. Nah, terus habis ini untuk jaras penglihatan nih, jaras pendengaran, jaras penglihatan gitu fungsinya. Nah, lanjut ke pons. Nah, pons ini ada yang bagian basilaris sama yang belakang. Kalau basilaris ini yang depan. Nah, jadi ada beberapa struktur penting. Pertama yang sulcus basilaris pontis. Nah, nanti akan dilewati oleh arteri basilaris. Lainnya adalah sulcus bulbopontinus. Nanti akan dilekati oleh nervus 6 gitu. Nah, ini adalah anglus cerebellopontinus. Nah, akan dilewati oleh 7 dan 8. Nah, ini adalah brachium pontis dilewati oleh nervus 5 gitu. Nah, sedangkan yang belakang itu ada namanya sulcus limitan, ada colliculus facialis, tremedularis. Nah, colliculus facialis nanti akan nervus facialis. Kalau sulcus limitan nanti akan vestibulotrochialis, nanti akan dilihat trochialis, dan ada sulcus medianus posterior gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan yang medulla oblongata, ini ada berapa? Ini pertama olive, ini adalah pendesakan dari nukleus olivaria. Nah, piramidnya adalah pendesakan dari Decussatio pyramidalis. Nah, terus ada glossopharyngeus, ada nervus vagus, ada hipoglossal, ada aksesoria ini. Ini posterolateral, sedangkan yang hipoglossal itu yang anterolateral gitu. Terus ini medulla oblongata yang belakang. Ada trigonum hipoglosi, trigonum nervus vagi. Ini fasciculus gracilis untuk vaskularisasi yang motorik yang bawah, sedangkan yang cuneatus itu yang atas gitu. Ada sulcus medianus posterior, tuberculum gracilis, tuberculum cuneatum itu yang peninggiannya gitu. Next ke soal jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni. Nervus 3, 4, 6 serta akibat lesi pada upper motor. Jadi tempat keluar itu ada dua, pertama yang kranial sama tempat yang asalnya. Jadi kalau misalnya yang 3, 4, 6, 3 itu dia akan keluar dari 3, 4, 6 itu akan keluar dari sama namanya viscera orbitalis superior karena ya sama-sama memvaskularisasi otot mata gitu. Nah, terus kalau misalnya yang 3 nanti dia tuh akan keluar dari fossa interpedicularis. Kalau misalnya yang 4, dia akan di caudal dari colliculus yang inferior. Kalau misalnya yang 6, dia akan dari sulcus bulbopontinus itu yang pons gitu. Nah, terus kalau terjadi lesi, maka akan terjadi ini. Kalau misalnya pertama fungsinya dulu. Fungsinya adalah kalau oculomotor itu ada dua. GSE sama GVE. Kalau misalnya GSE itu kan levator palpebris superior, rectus superior, et inferior, et medial, sama musculus obliquus superior. Kalau misalnya GVE itu musculus sphincter pupil untuk ngecil pupil. Kalau misalnya kita melihat ada cahaya gitu, dia akan ngecil pupilnya. Sama untuk melihat jauh. Supaya bisa uh, supaya bisa fokus ke fovea centralisnya gitu. Tapi ada musculus ciliaris untuk akomodasi cahaya supaya tepat. Terus ada trochlearis itu adalah GSE yang obliquus superior, abdusan tuh GSE rectus lateralis. Nah, kalau misalnya terjadi lesi, nervus jaminervas otot ekstraokuler 3, 4, 6 akan menimbulkan ptosis lesi, nervus 3 jatuhnya kelopak mata, strabismus, mata juling dan diplopia atau pandangan ganda. Tuh. Nah, lanjut ke area lokasi. Jelaskan lokasi dan fungsi dari area bermain berikut ini. Area 4, area 1, 2, 3, area 4, 4 dan 45 dan area 22. Jadi area 4 ini adalah uh, motor area. Jadi itu motor yang tempatnya itu ada di sulcus
tempatnya itu ada di sulcus presentralis. Nih, 4. Terus habis itu yang ini area sensorik utama 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu tempatnya di pos sentralis gitu. Nah, terus habis itu ada yang 4, 4 sama 4, 5. 4, 4, 4, 5 itu nanti akan eh, di sini atau area Broca. Area Broca ini nanti akan eh, tempatnya itu ada di inferior frontal gyrus dan surrounding atau di sekitar dan sekitar areanya gitu. Nah, terus habis itu untuk yang 2, 2 dia tuh akan ke auditory association area. Jadi area di sini di bawahnya gitu. Area Broca gitu. Nah, fungsinya ini untuk auditory kalau 2, 2. Kalau misalnya 4 itu untuk primer yang apa? Motorik primer ini 1, 2, 3 sekunder apa? Apa? Sensori primer. Dan kalau misalnya yang Broca itu adalah yang untuk kita bicara gitulah Wernicke itu. Nah, terus habis itu saya ingin menjelaskan tentang Broca dan Wernicke ketika terjadi gangguan. Jadi kalau misalnya uh, terjadi gangguan pada Broca, itu namanya apasia Broca gitu. Jadi dia tuh mengerti apa yang kita ucapkan atau yang kita misalnya nulis dia tuh paham apa yang kita tulis, tapi dia tuh akan bicara terbata-bata, lambat dan habis itu kayak lambat banget ngomongnya gitu. Dan kalau misalnya yang rusak Wernicke, maka akan terjadi kerusakan, maka dia tuh bisa ngomong cepat, tapi kayak ngelantur gitu. Atau namanya adalah salat, bicara salat gitu. Kalau misalnya di Bedrock Terdono gitu. Next, habis itu mengapa oklusi pada arteria serebral media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan instruksi vaskular dan impulsi motor. Jadi ada bagian dari ini. Jadi arteri serebral media tuh vaskularisnya bagian ini. Nih, yang bagian malah tepi. Jadi ini malah ini yang lateral, ini yang medial gitu. Jadi kalau misalnya yang rusak strip medial, maka akan terjadi kelumpuhan pada wajah di ini. Nah, kenapa kok bagian wajah itu gede, kok tubuh kok kecil? Pada terang itu kecil. Nah, karena pada tubuh kita itu banyak saraf-saraf gitu, banyak saraf motor dan sensorik gitu. Jadi kayak banyak saraf di sini sehingga ya bagian otaknya juga lebih besar gitu. Next, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terjadi oklusi pada arteri carotis interna kiri dengan mengaitkan struktur siklis bilis yang terlibat. Nih. Jadi misalnya kan yang arteri carotis yang kiri itu akan rusak, maka akan terjadi kompensasi yang kanan. Jadi kompensasi kanan itu akan membantu sirkulasi melalui komunikasi ini sehingga diharapkan nanti akan tidak terjadi iskemi gitu. Jadi kak meminimalisir terjadi iskemi gitu. Jadi ada gunanya untuk komunikasi itu untuk menyambungkan antara kanan dan kiri gitu sehingga ya uh, ketika ada sumbatan maka minimalisir adanya iskemi sehingga tidak terjadi stroke gitu. Mungkin sekian dari saya kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.